datang dalam hadirat Tuhan. Itu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita bersyukur sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatannya. Kita berdoa, Maha besar Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kau layakkan kami di tempat ini untuk ada memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran sidang jemaat-Mu setiap langkah yang sudah datang ke tempat ini. Engkau memberkati dengan luar biasa. Begitu banyak beban yang ada di dalam kehidupan kami tanggalkan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan ucapan syukur. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada pemulihan. Engkau sanggup kerjakan bagi kami yang percaya pada Engkau Tuhan. Terima kasih hadirlah dengan urapan kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kami pada pagi hari ini. Sehingga kami dilayakkan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami seluruhnya Tuhan. Biar kami pada saat ini merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dari awal kita ulangi pujian ini sambil kita memandang kepada Allah yang setia. Kita agungkan Dia, kita angkat hati kita tinggi ke dalam kerajaan Allah untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Katakan, Kau Bapa-Ku yang setia. Yesus, Allah yang setia, Bapa yang mulia, Yes Lord Jesus. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
Sebab itu kami sembah, kami muliakan Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih, terima kasih. Penuhi kami dengan urapan yang baru, penuhi kami dengan kuasa, dengan kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami datang menghampiri hadirat-Mu. Begitu besar kuasa-Mu, kasih-Mu yang melingkupi kami. Tak terkatakan, pertolongan-Mu selalu baru, keajaiban-Mu sungguh nyata. Yesus, biar kami menyembah-Mu, biar manis Kau dengar, biar manis Kau dengar Yesus. Sebab Engkau Allah, sukacita kami, kerinduan kami, pertolongan kami. Kau yang megah bumi dan di surga. Terima kasih, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu mengatasi tempat ini. Di saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, turunlah kuasa ilahi di tengah kami, menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, puaskan dahaga jiwa kami, puaskan dahaga jiwa kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya, luar biasa Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Kedahsyatan-Mu memenuhi tempat ini. Kehadiran-Mu nyata di tempat ini. Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan dari awal sampai akhir. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama dengan saya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Anggur baru tercurah. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Yesus akan menggurapi kita dengan kuasa-Nya, memulihkan umat-Nya, membangkitkan gereja Tuhan. Haleluya. Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib, memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Katakan
untuk tetap menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya yang dibentangkan pada siang hari ini oleh hamba-Nya, dan mengurapi hamba-Nya dan membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Karena hidup kita berharga bagi Allah. Bulu yang patah tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak dipudarkannya. Dia akan jadikan indah sampai pada waktunya. Tuhan tetap memegang hidup kita sampai saatnya nanti. Mari kita bersyukur dengan pujian ini, karena hidup kita sangat berharga baginya. Berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Saja untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan boleh menyukakan hati Tuhan. Dan saat ini kami memberikan waktu kami untuk mendengar dan belajar akan firman-Mu. Kami buka hati kami ya Tuhan, bekerjalah Roh Kudus dalam hati kami, supaya firman-Mu ini boleh dimengerti dan menjadi tuntunan dalam hidup kami. Kuasai mulut lidah hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat untuk menyampaikan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Jemaatmu siap diberkati. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar semuanya? Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Agustus di tahun 2021 ini. Biarlah di tengah-tengah situasi pandemi yang kurang nyaman ini, kita sebagai anak-anak Tuhan tetap memiliki damai sejahtera, tetap memiliki sukacita Allah di dalam hati kita masing-masing. Amin. Pagi ini kita akan mendengar, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema memandang dengan mata iman. Kenapa saya rindu untuk membahas tema ini? Karena saya sadar kita manusia, saudara dan saya, selalu memiliki kecenderungan untuk melihat kepada hal-hal yang kelihatan oleh mata jasmani kita. Kita melihat saat ini hidup tidak lagi mudah. Sebab yang kita lihat memang terjadi krisis di mana-mana, di depan mata kita. Oleh karena itu saudara, kita lebih sadar akan krisis, sebab krisis itu terlihat oleh kita. Kita lebih sadar akan penyakit, sebab penyakit itu terlihat. Kita lebih sadar pada ancaman-ancaman, kesusahan, kesulitan, karena semuanya itu terlihat. Tetapi sayangnya kita sulit menyadari apa yang tidak nampak oleh mata jasmani kita. Apakah itu? Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, janji-janji Tuhan. Kita sulit untuk melihatnya. Bahkan seringkali kita ini bersikap tidak adil, tidak fair terhadap Tuhan, saudara. Contohnya saat ini kita sangat-sangat menyadari adanya virus corona yang sedang mengancam hidup kita. Makanya kita patuhi prokes, kita pakai masker, bahkan sekarang dianjurkan untuk memakai double masker. Kita tidak keluar-keluar dari rumah, kita menjaga jarak. Bahkan yang heboh ini ya, akhir-akhir ini yaitu kita minum vitamin dari A sampai Z kita minum. Banyak orang berburu vitamin, berburu obat, sehingga di mana-mana di apotek obat-obat dan vitamin menjadi kosong, langka. Nah, tapi sebaliknya kita kurang sadar bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali banyak orang bertanya-tanya dan meragukan, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Apakah Tuhan sanggup melindungi saya? Itulah sebabnya dalam hidup ini kita gampang sekali dibuat takut, kita gampang sekali kecewa, kita gampang sekali khawatir dan merasa putus asa. Saudara, semua prokes yang sudah dianjurkan oleh pemerintah itu harus kita lakukan dengan taat. Tetapi biarlah iman percaya kita sandarkan terutama kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang tetap berdaulat atas setiap hidup dan mati saudara dan saya. Amin. Saudara, dalam hidup ini tidak hanya melulu bicara tentang dunia fisik atau dunia materi yang bisa disentuh, bisa diraba, bisa dilihat. Kita tahu banyak hal, itu sungguh-sungguh real, sungguh-sungguh ada, sekalipun mata jasmani kita tidak melihat. Contohnya angin, saudara. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita. Angin itu bentuknya seperti apa, angin itu materinya seperti apa. Tidak bisa terlihat, tetapi angin itu ada. Apalagi dalam dunia pengetahuan, ada yang namanya atom, ada yang namanya molekul, virus. Tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kita, tetapi itu ada. Atau di zaman sekarang ini ada yang namanya gelombang wifi. Tidak terlihat, tetapi ada. Terbukti gadget kita bisa terhubung dengan sumber-sumber informasi melalui adanya gelombang wifi ini. Makanya hidup kita jangan hanya bergantung kepada apa yang kelihatan saja. Sebab banyak hal-hal yang nyata tapi tidak kelihatan. Terutama dalam hal-hal yang rohani, saudara. Ada dunia roh yang tidak kasat mata. Ada yang kalau kita bisa melihatnya, kita bisa menyadarinya, maka ada banyak
perkara-perkara yang hebat yang akan menolong kita untuk mengatasi apa yang sedang terlihat oleh mata jasmani kita. Karena itu siang hari ini saudara, mari kita akan bersama-sama belajar dari kehidupan seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, yang meskipun hidupnya mengalami banyak penderitaan dan aniaya, dia sudah terbiasa dengan ancaman-ancaman kematian. Tetapi Rasul Paulus ini tetap punya semangat menjalani hidupnya dan dia tidak menjadi tawar hati. Saya berdoa dan berharap supaya firman Tuhan ini akan menyadarkan setiap kita betapa pentingnya untuk kita bisa mengaktifkan mata rohani kita, mata iman kita untuk melihat kepada hal-hal yang tidak nampak oleh mata jasmani kita, yaitu kepada kehadiran Tuhan, kepada penyertaan Tuhan, kepada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Yang meskipun tidak terlihat, tapi mata iman kita bisa melihatnya. Dan kita mempercayai itu ada, itu real. Maka hal itu akan menolong setiap kita untuk tidak menyerah saudara, tidak mudah putus asa di dalam hidup ini. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 saya akan bacakan ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami makin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi di sini Rasul Paulus ingin sharing kepada saudara dan saya pada siang hari ini, bahwa di tengah-tengah semua yang terlihat semakin memburuk, semakin merosot, di tengah-tengah semua yang semakin tidak baik keadaannya, Paulus tetap tidak tawar hati. Paulus tetap memiliki semangat, harapan, sukacita, damai sejahtera. Sebab apa? Sebab dia memfungsikan mata imannya. Dan inilah yang juga harus menjadi respon kita atau menjadi modal kita hari-hari ini saudara. Karena kalau hidup kita hanya menggunakan mata jasmani saja, maka yang kita lihat akan cenderung ke arah yang merosot, ke arah yang tidak baik, saudara. Contoh tubuh kita, saudara. Sekuat apapun tubuh kita, semakin tahun nanti akan kita lihat semakin merosot keadaannya, kekuatannya. Kita lihat juga akhir-akhir ini keadaan dunia juga semakin buruk, semakin sulit, saudara. Mungkin perekonomian, pendapatan kita juga merosot akhir-akhir ini. Keamanan dan kenyamanan kita juga sedang merosot. Dan kalau fokus hidup kita hanya melihat kepada hal-hal yang seperti itu saja, maka kita akan kecewa. Kita akan putus asa, saudara. Kok yang dulu bagus, sekarang kok enggak bagus? Kok yang dulu kuat, sehat, sekarang kok menjadi lemah? Maka kita akan gampang frustasi, tawar hati. Karena apa yang kita lihat itu cenderung semakin rusak, semakin kurang baik keadaannya. Karena itu mari kita fungsikan mata rohani kita untuk melihat yang tidak kelihatan di balik dunia fisik yang semakin tidak baik ini. Saudara, seorang pemuka agama yang cukup dikenal pernah mengatakan sebuah prinsip hidup yang sangat bagus. Dia katakan begini, di balik sebuah fakta, di balik setiap fakta, pasti ada fakta yang lain. Jadi artinya di dalam hidup ini, jangan kita hanya terbatas melihat kepada satu fakta saja. Contoh saudara,
olahraga ya. Olahraga itu faktanya melelahkan. Nggak ada olahraga yang tidak melelahkan ya. Makanya banyak orang yang malas berolahraga. Karena faktanya olahraga itu memang melelahkan. Tapi kita jangan bergantung kepada satu fakta ini. Ada fakta yang lain, yaitu olahraga itu menyehatkan. Jadi kalau kita berhenti hanya pada satu fakta saja, maka hidup kita akan sangat banyak kendala, saudara. Tetapi mari pertimbangkan fakta-fakta lain di balik semua fakta yang sudah ada. Nah, olahraga itu memang melelahkan, tetapi ada fakta lain, yaitu olahraga itu menyehatkan. Contoh lain, saudara, obat itu pahit. Makanya anak-anak kecil susah kalau minum obat, terutama yang puyer, saudara, ya, karena itu pahit sekali. Tapi fakta lain, obat itu bisa menyembuhkan. Makanya kita akan pakai berbagai cara kalau kita punya anak kecil supaya obat itu bisa terminum oleh dia. Karena dengan obat itu bisa menyembuhkan sakitnya, ya. Nah, di dalam hidup kita pun, saudara, juga begitu. Dunia faktanya semakin susah. Bisnis faktanya semakin berat. Bisnis apapun, saingannya banyak, itu fakta. Tetapi jangan hanya berpegang kepada satu fakta. Jangan hanya berhenti kepada apa yang terlihat. Tetapi biarlah kita punya mata iman yang bisa menembus dinding batasan dunia fisik yang kelihatan. Bahwa ada fakta lain yang berbicara. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Mata kita tidak bisa melihat bahwa Allah sedang bekerja, saudara. Tetapi mata iman kita bisa melihat. Di balik semua yang tidak menyenangkan ini, Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Amin. Dan kalau kita bisa punya mata iman seperti ini, maka itu akan menolong kita, akan sangat-sangat membantu kita untuk tetap memiliki semangat, untuk tetap memiliki gairah, tidak tawar hati, dan sebagainya. Saudara, apa saja yang bisa kita lihat dengan mata iman kita? Ada dua hal yang akan kita pelajari siang hari ini, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hal-hal yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Yang pertama kita akan baca di dalam Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, mata jasmani kita tidak bisa melihat malaikat yang berkemah di sekeliling kita, tetapi melalui firman Tuhan, mata iman kita melihat keberadaan malaikat yang berkemah di sekeliling kita. Malaikat berkemah bukan lagi piknik, saudara, tetapi malaikat berkemah untuk menjagai kita, melindungi kita. Bahasa aslinya dikatakan malaikat Tuhan berkubu di sekitar kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Ya, jadi saudara, mari jangan hanya melihat krisis, jangan cuma sadar pada tantangan yang kita bisa lihat. Tetapi mari kita bangun kesadaran bahwa ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga dan melindungi setiap kita. Dan satu lagi kita baca di dalam Mazmur 5 ayat 12. Mazmur 5 ayat 12. Ya, cukup dua hal ini saja saudara dan saya sadari, sekalipun tidak terlihat, tapi ini akan menolong setiap kita untuk memiliki damai sejahtera, untuk memiliki rasa tenang di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan di akhir-akhir ini. Kita baca Mazmur 5 ayat 12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, kita tidak melihat pagar itu. Mata jasmani kita tidak bisa melihat.
perisai anugerah Allah itu, tetapi firman Tuhan katakan itu ada. Dan ini terbukti di dalam kehidupan Ayub. Kita sudah hafal ya cerita dari Ayub ini. Ketika satu hari iblis mengeluh kepada Allah. Ayub itu enak hidupnya. Sebab apa? Sebab engkau membuat pagar sekeliling hidupnya. Ini kata iblis, saudara. Dan karena mata Ayub itu tidak bisa melihat pagar yang Tuhan berikan di dalam sekeliling hidupnya, maka dia tidak tahu. Tetapi dari omelan iblis, dari gerutuan dari iblis kepada Allah, tanpa sadar, iblis itu membocorkan satu rahasia besar kepada setiap kita. Bahwa Allah itu memberikan pagar perlindungan bagi setiap umat yang percaya kepada Dia. Termasuk saudara dan saya, bagi kita semua. Makanya ayo saudara, sekalipun tidak melihat, sadari bahwa itu ada. Sama seperti kita menyadari ada gelombang wifi, biasanya kita asal beli gadget aja, kita tidak bertanya-tanya nanti gimana cara beroperasinya, tetapi kita percaya pasti nanti akan bisa tersambung. Ya, contoh lain di dalam Alkitab, saudara, ketika satu hari Nabi Elisa dibangunkan oleh bujangnya. Bujangnya ini membangunkan Elisa dengan panik dan ketakutan. Dan dia berkata, "Tuanku celaka. Ada pasukan tentara Aram mengepung tempat kita." Jadi karena bujang ini melihat dengan mata jasmaninya, pagi hari itu ada begitu banyak pasukan tentara Aram telah mengepung tempat kediaman Elisa. Nah, saudara, cerita di belakang kejadian ini, kenapa Elisa itu dikepung oleh tentara Aram? Karena Raja Aram ini sesungguhnya sudah sangat-sangat jengkel sekali, saudara, kepada yang namanya Nabi Elisa. Kenapa? Setiap kali Raja Aram ini ingin mengalahkan bangsa Israel, selalu saja strateginya itu terbongkar lebih dulu oleh Nabi Elisa. Karena Elisa ini mendapat petunjuk dari Tuhan, dari Allah langsung. Lalu dia sampaikan kepada Raja Israel terlebih dahulu. Ya, dia katakan ini musuh akan menyerang seperti ini, dengan cara begini, melalui daerah ini. Jadi setiap strategi tentara Aram itu gagal total. Dan akhirnya ada intelnya, saudara, yang akhirnya menyelidiki dan mereka kasih tahu, oh itu yang ada seorang nabi yang selalu dia tahu apa yang menjadi rencana-rencana kita. Akhirnya dicarilah data dan ternyata nabi itu namanya Elisa dan tinggalnya di situ. Kemudian hari itu Raja Aram mengerahkan pasukan yang begitu banyak hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Elisa. Pagi itulah hari hanya penangkapan yang sudah direncanakan. Dan Gehasi, bujang Elisa ini, melihat pagi hari itu, waduh celaka tuanku, kita terkepung. Dan ketika Elisa bangun, Elisa dengan tenang berkata, jangan takut Gehasi, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang mengepung kita. Saudara, saya yakin waktu dikatakan demikian, bujangnya ini bingung, ya. Dia pasti mana yang menyertai kita? Yang saya lihat yang mengepung ini banyak sekali. Yang menyertai kita yang seperti yang Tuhan katakan itu mana? Lalu Elisa berdoa kepada Allah supaya Allah mencelikkan mata bujangnya itu, saudara. Jadi bukan karena mata bujangnya ini kurang baik atau buta, saudara. Bujangnya ini memiliki mata jasmani yang cukup baik. Makanya dia bisa melihat bahwa ada tentara Aram yang sedang mengepung. Ketika Elisa berdoa untuk mencelikkan mata bujangnya ini, dia berdoa supaya yang dicelikkan adalah mata imannya. Dan Allah menjawab doanya ini. Maka setelah mata iman bujang ini tercelik, wah, dia baru bisa melihat
ternyata pasukan malaikat Tuhan memang lebih banyak daripada pasukan tentara Aram yang ada, saudara. Saudara, doa seperti inilah yang harus kita naikkan hari ini. Terutama saat-saat ini ketika kita sedang dihadapkan kepada pandemi virus COVID yang seolah-olah mengepung hidup kita. Kita juga tidak tahu kapan ini berakhir. Kita dihadapkan dengan berbagai dampak negatif dari COVID ini. Terutama yang membuat perekonomian dunia ini menjadi lesu. Itu yang kita lihat dengan mata kita. Banyak orang kehilangan penghasilan. Banyak orang menghadapi hidup dengan khawatir, ketakutan, saudara. Maka doa seperti inilah yang menjadi kebutuhan kita yang sangat mendesak saat-saat ini. Kita seringkali hanya terfokus pada apa yang kita bisa lihat dengan mata kita. Kita sulit terfokus kepada apa yang tidak kelihatan. Makanya saya himbau, ayo kita semua setiap pagi kita bangun, kita berdoa kepada Tuhan. Celikan mataku Tuhan. Celikan mata imanku Tuhan. Supaya tidak hanya masalah, tantangan, kepungan-kepungan yang menakutkan yang bisa aku lihat. Tetapi aku bisa melihat rencana Tuhan di balik masalah itu. Supaya aku bisa melihat ada berkat yang Tuhan sediakan di balik persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Supaya aku bisa melihat penyertaan-Mu yang jauh lebih kuat, lebih dahsyat. Pemeliharaanmu yang sempurna daripada semua ancaman yang ada di depan mata kita. Saudara, kita perlu berdoa. Kita perlu meminta seperti Elisa meminta. Inilah yang menjadi kekuatan Paulus di tengah tekanan yang luar biasa. Paulus bisa berkata, aku tidak tawar hati. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Dan kalau kita perhatikan di ayat 17 itu saudara, itu jelas-jelas adalah perkataan iman dari Paulus. Dia katakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal yang lebih besar melebihi segala-galanya. Wow, penderitaan ringan saudara, itu tidak ringan saudara. Yang dia katakan penderitaan ringan itu karena dia bandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan, kemuliaan yang Tuhan sediakan di depan kehidupannya. Kenyataannya penderitaannya itu sangat berat saudara. Karena Paulus ini setiap kali menghadapi situasi di mana nyawanya terancam. Beberapa kali dia hampir-hampir terbunuh. Dia disiksa di luar batas. Dia seringkali kelaparan dan dikatakan dia tidak memiliki pakaian. Itu semua kata-kata iman yang dia katakan. Dia katakan ringan. Karena dia bandingkan Tuhan sudah menyediakan kemuliaan yang luar biasa saudara. Saat itu meskipun Paulus belum menerima kemuliaan itu. Tetapi dia bisa melihat dengan mata imannya. Dia mampu menembus segala sesuatu yang menakutkan yang dia lihat dengan mata jasmani. Dia bisa melihat bagaimana Allah menyediakan segala kemuliaan, segala berkat bagi hidupnya. Saya percaya saudara, iblis gemetar dan putus asa mendengar kata-kata Paulus ini. Apa yang iblis targetkan untuk merampas sukacita, merampas damai sejahtera, bahkan iman percaya Paulus kepada Tuhan Yesus, itu semua gagal total saudara. Bagaimana dengan kita di saat-saat sekarang ini? Di akhir-akhir ini saudara. Apakah kata-kata iman yang keluar dari mulut kita dalam situasi pandemi ini? Atau justru kata-kata putus asa, kata-kata kecewa, kemarahan yang pasti itu akan semakin membuat kita lemah, semakin membuat kita putus asa, saudara. Saudara, contoh lain di dalam Alkitab yaitu Daud dan Saul ketika mereka menghadapi
Goliat. Kita lihat perbandingannya. Saul hanya lihat Goliat dengan mata jasmani. Sehingga akibatnya yang nampak di depan mata jasmaninya adalah satu sosok yang tinggi besar, yang tidak terkalahkan. Sedangkan Daud, dia juga melihat dengan mata jasmaninya satu sosok yang besar dengan pedang dan tombaknya. Dan Daud katakan, engkau datang dengan tombak andalanmu yang besar. Daud mengakui juga melihat Goliat yang besar dengan senjata tombak dan pedang. Sedangkan dia hanya memiliki katapel yang sederhana di tangannya, saudara. Daud juga melihat ancaman yang sama. Tapi Daud tidak hanya mengandalkan pandangan jasmaninya. Dia bisa melihat apa yang Saul tidak bisa lihat, yaitu Daud melihat ada Allah yang lebih besar dari Goliat. Akibatnya Saul menjadi tawar hati, tetapi Daud tidak menjadi tawar hati. Ini bedanya, saudara. Contoh yang lain di dalam Alkitab, 10 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. 10 pengintai ini mensurvei hanya dengan mata jasmani saja. Makanya laporan yang mereka berikan, kami melihat para raksasa di tanah itu. Dan kami melihat kami ini tidak ada apa-apanya. Kami hanya makanan empuk bagi mereka. Kami seperti belalang di hadapan mereka. Itulah yang terlihat di depan mata jasmani mereka. Tetapi 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, mensurvei tanah perjanjian. Tidak hanya dengan mata jasmani saja, tetapi dengan mata iman juga. Yosua dan Kaleb tidak memungkiri adanya raksasa. Mereka katakan, ya betul, kami juga melihat para raksasa itu memang ada. Tetapi dengar, kami percaya kalau Allah sudah menjanjikan tanah itu menjadi milik kita, maka Allah yang akan berperang ganti kita. Ini luar biasanya Yosua dan Kaleb. Hanya karena cara pandang yang berbeda. Ada orang yang punya cara pandang yang pendek, hanya sebatas hal-hal yang kelihatan. Tapi ada orang yang mempunyai cara pandang yang lebih jauh, bisa melihat hal-hal rohani di balik hal-hal fisik yang ada. Hanya gara-gara beda cara pandang, saudara. Beda juga nasib 2 kelompok tersebut. Hanya gara-gara beda cara pandang, maka muncul beda kualitas hidup bagi setiap kita. Kelompok yang lain susah, karena cara pandangnya hanya terbatas kepada hal yang terlihat. Tetapi kelompok yang lain tetap bisa energik, tetap bisa optimis, bisa tetap memiliki pengharapan. Padahal keduanya mempunyai masalah yang sama. Padahal keadaannya sama, saudara. Tapi cara pandangnya itu berbeda. Inilah, saudara, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu buruk, gelaplah seluruh hidupmu. Terjemahan lain mengatakan, saudara, jika matamu bisa melihat hal-hal ajaib dan mempercayainya, maka teranglah hidupmu. Jadi yang Tuhan maksudkan adalah mata yang baik itu adalah mata yang bisa melihat perkara-perkara rohani yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Bahkan sesuatu yang belum terjadi, tetapi Allah kerjakan, Allah sediakan untuk menolong dan memprotek hidup kita. Jadi saudara, hari ini mari kita berdoa. Minta kepada Tuhan supaya kita mulai membangun kemampuan untuk melihat dunia lain, yaitu dunia rohani kita. Karena ini akan sangat-sangat menolong dan menguntungkan kita. Kita tidak bisa meminta dunia ini disterilkan dari masalah. Nggak bisa, saudara. Ya. Selama kita hidup di dunia ini, masalah pasti tetap ada. Elisa waktu sadar
bahwa ia dikepung. Dia tidak berdoa, Tuhan singkirkan semua pengepung-pengepung ini. Tidak. Elisa berdoa, Tuhan celikan mata bujangku ini. Artinya apa? Elisa berkata begini, enggak apa-apa ada masalah, enggak apa-apa ada pengepungan. Yang penting kita tahu, yang menyertai kita lebih dahsyat. Yang menyertai kita lebih besar daripada yang mengepung kita. Amin. Karena itu dia tidak minta supaya tentara Aram itu disingkirkan. Tetapi dia hanya minta mata iman bujangnya ini dicelikkan. Sama saudara, hari ini pun gak perlu kita ngotot agar Tuhan menyingkirkan semua masalah, semua tantangan. Bahkan kita berdoa terus untuk COVID ini. Seolah-olah kita mau memaksakan kehendak kita supaya jalan kita steril dari masalah. Justru akan lebih indah kalau kita menghadapi tantangan. Ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi segala sesuatu yang tidak nyaman, yang menakutkan, kita tetap merasakan penyertaan dari Allah yang luar biasa. Ini akan membuat perjalanan hidup kita akan lebih indah, saudara. Jadi sekali lagi, mari jangan sampai damai sejahtera kita mudah tercuri. Jangan sampai sukacita kita mudah hilang. Hanya karena cara pandang kita. Cuman mentok pada hal-hal yang terlihat oleh mata kita. Nah, sekali lagi ini penting saudara untuk menjaga damai sejahtera dan sukacita dan pengharapan kita. Kita harus bisa melihat dengan mata iman kita. Amin. Nah saudara, ada sebuah kisah nyata, yaitu sebuah pencapaian rekor saudara. Nah ini saya harap kisah ini bisa menjadi menggarisbawahi apa yang kita pelajari, firman Tuhan yang kita pelajari pada siang hari ini. Yaitu kisah seorang wanita bernama Florence Chadwick. Dia adalah seorang perenang alam, saudara. Artinya apa? Dia tidak bertanding di kolam renang, tetapi di laut lepas seperti itu. Nah, Florence ini dia mempunyai satu rencana, yaitu dia ingin memecahkan rekor menjadi wanita pertama yang berani melintasi Selat California, yaitu antara Pulau Catalina sampai ke pantai California, saudara. Dan itu diperkirakan jaraknya kira-kira 26 mil, kurang lebih 42 kilometer. Nah, sebelumnya sudah ada perenang-perenang yang memecahkan rekor di situ. Tetapi semuanya itu pria. Makanya Florence ini dia ingin menjadi wanita pertama yang memecahkan rekor melintasi selat ini. Dan karena dia seorang Amerika, maka ia memilih satu hari khusus, hari yang bersejarah, yaitu tanggal 4 Juli pada tahun 1952, yaitu Independence Day, hari kemerdekaan Amerika. Dan pada saat itu Florence ini dia berusia 35 tahun, saudara. Singkat cerita, dia memulai start berenang dari pantai Catalina hanya dengan didampingi oleh 2 perahu kecil. Jadi satu perahu adalah official yang akan melihat apakah dia curang atau tidak di dalam memecahkan rekor ini. Dan satu lagi perahu itu untuk emergency. Jadi perahu penolong kalau dia mengalami sesuatu hal, nggak kuat dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Karena ternyata perairan ini sangat-sangat berbahaya, saudara. Selain jaraknya itu cukup jauh, perairan ini di bulan-bulan Juli itu mulai dipenuhi dengan banyak ikan hiu. Ya, jadi ini bukan hal yang mudah, tetapi satu tantangan yang luar biasa. Tetapi karena Florence sudah bertekad, maka dia jalani itu dengan bersemangat. Dan setelah 15 jam berenang dengan aman dan lancar, tiba-tiba dia menyadari bahwa kabut mulai turun begitu tebal, saudara. Sehingga jarak pandangnya itu terganggu. Jangankan melihat pantai yang dia tuju di depan,
Bahkan 2 perahu yang tadinya dia lihat mendampingi dia, yang jaraknya itu relatif dekat, dia tidak bisa lagi melihat kedua perahu itu. Tapi dia teruskan, dia berenang kurang lebih 1 jam kemudian, dengan perasaan yang campur aduk. Sementara kabut itu semakin gelap, semakin dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan dia akhirnya dia merasa sendirian, saudara. Dia melihat tidak ada seorang pun. Dan dia mulai berpikir bahwa apakah aku ini tersesat? Jangan-jangan ini aku salah arah, ya. Karena dia nggak bisa melihat pantai yang di depan, dia nggak bisa melihat kiri kanan ada perahu yang mendampingi dia. Sampai akhirnya dia merasa frustasi, saudara. Akhirnya dia mulai berteriak, dia minta tolong dan minta supaya dia diangkat dari air. Dan ternyata, saudara, perahu-perahu itu masih ada di sekitar dia. Lalu kemudian karena dia sudah berteriak minta tolong, akhirnya dia diangkat dari air. Dan sesampainya dia di perahu, dia diberitahu oleh panitia bahwa pantai itu hanya tinggal 1 mil lagi. Saudara, kira-kira 1,6 kilometer, saudara. Ternyata setelah diberitahu Florence ini, dia begitu menyesal, dia sangat-sangat kecewa, saudara. Dia mau kesel sama kabut atau segala macam, ya. Dia katakan seharusnya saya ini masih kuat. Saya berhenti bukan karena saya tidak kuat, tapi saya bingung, saya dibingungkan oleh kabut yang tebal itu, yang membuat saya berpikir bahwa saya tersesat. Di sekitar saya semuanya gelap dan saya tidak bisa melihat apa-apa. Florence begitu kesal, dia dengan kabut yang ada pada waktu itu, saudara. Tapi ya sudah terlambat. Akhirnya rekor pada saat itu dibatalkan. Tetapi 2 bulan kemudian dia bertekad untuk mencoba lagi. Dan saat itu adalah bulan September, yaitu awal musim dingin. Dengan kondisi kabutnya yang lebih tebal, saudara. Dengan rute yang sama, dengan 2 perahu yang sama, dia mencoba lagi. Dan singkat cerita, kali ini Florence berhasil. Dan waktu diumumkan, dia berkata begini, saudara. Yang membedakan bukan kabutnya tidak ada. Bahkan kabutnya yang kedua ini lebih tebal dari yang pertama. Yang membedakan kali ini ialah saya berenang dengan mata jasmani, imajinasi saya. Saya berenang dengan mata imajinasi saya. Dulu 2 bulan yang lalu, saya hanya mengandalkan mata jasmani saya. Akibatnya, ketika kabut itu turun, mata saya terhalang dan saya banyak dihinggapi oleh pikiran-pikiran yang melemahkan. Saya sendirianlah, saya nyasarlah, saya tersesatlah dan lain sebagainya. Dan kali ini kabut itu memang turun lebih tebal. Dan mata jasmani saya lebih lagi tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi saya memfungsikan mata imajinasi saya. Saya terus membayangkan bahwa pantai itu sudah dekat. Di pantai itu ada keluargaku, sudah siap untuk menyambut aku. Dia terus membayangkan. Di pantai itu sudah ada teman-temanku dengan pesta penyambutan. Di pantai itu sudah ada panitia yang akan memberikan penghargaan sebagai pemecahan rekor yang baru. Dia terus-menerus membayangkan semua itu. Sehingga sekalipun matanya terhalang, dia tidak bisa melihat perahu di kiri kanannya. Tetapi dia terus mempunyai semangat. Karena dia punya bayangan bahwa pantai itu sudah dekat. Pantai itu sudah di depan mata saya. Dan seterusnya, saudara. Saudara, dari kisah Florence Chadwick ini, kita belajar betapa pentingnya untuk melatih, untuk mengaktifkan mata iman kita. Dan kalau mata iman kita terlatih dengan baik, maka di tengah-tengah situasi apapun, percayalah kita tidak mungkin kehilangan damai sejahtera kita.
Kita tidak mungkin kehilangan kekuatan kita. Kalaupun sempat hilang, saudara. Mungkin kita sempat khawatir, kita sempat putus asa. Mari saatnya sekarang ini. Kita minta, celikan kembali mataku Tuhan. Supaya aku bisa melihat bahwa ada rencana Tuhan yang lebih baik. Di balik yang buruk yang sedang kami hadapi saat ini. Mari saudara jangan putus asa, jangan menyerah, jangan sampai iblis mengambil kesempatan hari-hari ini untuk melumpuhkan iman percaya kita. Mungkin saat ini kita terkepung dengan situasi yang tidak baik. Tetapi mari setiap hari kita katakan kata-kata iman yang menguatkan. Saya dikelilingi oleh para malaikat yang menjaga saya. Saya dipagari oleh anugerahnya sebagai perisai hidup saya. Tingkatkan jam-jam doa kita. Tingkatkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena di situ kita tahu janji Tuhan. Janji pemeliharaan Tuhan. Janji perlindungan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan. Jangan hanya imun saja yang kita tingkatkan. Dengan minum banyak vitamin. Tetapi mari tingkatkan iman kita lebih lagi saudara. Supaya kekuatan rohani kita terjaga dengan baik. Saya berdoa tidak ada jemaat haleluya baik yang di Serpong maupun yang di Bekasi akan mengalami kesuaman rohani. Saya berdoa tidak ada dari jemaat kita yang merasa putus asa, yang merasa kecewa. Ayo aktifkan mata iman kita. Kita punya janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kita mempunyai pagar Allah. Kita mempunyai malaikat Tuhan yang menyertai setiap kita. Kita tahu Tuhan bahwa situasi akhir-akhir ini banyak sering membuat kita takut. Tetapi mari Tuhan celikan mata iman kita. Supaya kita tetap maju, kita tetap mempunyai sukacita, kita tetap mempunyai semangat. Kita tetap memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami, supaya kami tidak hanya terbatas melihat keadaan hidup kami, melihat apa yang terjadi di sekitar kami, hanya dengan mata jasmani kami, yang seringkali membuat kami takut, membuat kami khawatir, membuat kami tawar hati. Tetapi siang hari ini kami mau melatih mata iman kami untuk memandang kepada hal-hal rohani yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus membukakan mata iman kami, supaya kami boleh melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami mampu melewati masa-masa krisis ini, melewati masa-masa yang sulit ini, dan akhirnya kami semua akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang sedang lemah dan putus asa, Tuhan hiburkan, kuatkan mereka, bangkitkan iman mereka. Kami percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin, yang di luar kemampuan kami, Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan aminkan setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai, melindungi, dan menuntun setiap hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya, kita katakan
Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Kita semua, ibadah kita sudah selesai. Shalom, sampai bertemu kembali.